Halo penutur bahasa kita, materi pada video kali ini yaitu mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. Materi ini adalah untuk siswa kelas 11 SMA dan SMK Kurikulum Merdeka. Salah satu manfaat membaca karya sastra adalah untuk memperhalus akal budi. Dengan membaca karya sastra seperti cerpen, manusia dibantu untuk mengembangkan rasa empati, belas kasih, menghormati perbedaan, toleransi, dan sebagainya. Akal budilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Dalam salah satu tulisannya, tepatnya dalam novel Bumi Manusia, Pramoedya Anantatur atau lebih dikenal dengan Pram, sastrawan besar Indonesia pernah menulis bahwa manusia tanpa sastra hanya seperti binatang yang pintar. Kalian boleh maju dalam pelajaran, mungkin mencapai gelar kesarjanaan apa saja, tapi tanpa mencintai sastra, kalian tinggal hanya hewan yang pandai. Bumi Manusia halaman 313. Mengapa Pram mengatakan hal itu? Karena yang membedakan manusia dan hewan terletak pada kemampuannya menentukan pilihan terbaik dari banyak pilihan di dalam hidupnya. Kemampuan sastra dalam membantu manusia mengolah akal budi tidak lepas dari hubungan antara sastra dan masyarakat. Sastra lahir dari konflik-konflik yang diangkat pada masyarakat. Di dalam menghadapi konflik tersebut, para tokoh dihadapkan pada pilihan-pilihan dalam mengambil keputusan. Dari situlah pembaca disuguhi contoh bagaimana seharusnya bersikap ketika harus dihadapkan pada pilihan-pilihan baik dan buruk dalam hidupnya. Ajaran-ajaran kehidupan yang terdapat dalam sastra dinamakan nilai. Di dalam karya sastra kita bisa menjumpai nilai-nilai kehidupan yang diambil dari peristiwa yang dialami manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Oleh karena itu, nilai adalah suatu standar baik buruknya suatu tindakan bagi orang lain maupun diri sendiri. Seperti tindakan membantu orang lain dianggap mempunyai nilai kebaikan, sedangkan berbohong dianggap mempunyai nilai keburukan. Berikutnya unsur ekstrinsik cerpen ada 5, yaitu nilai moral, nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai politik. Nilai-nilai tersebut biasanya dapat kita temukan dalam cerpen, baik yang tertuang secara eksplisit maupun secara implisit, seperti yang terdapat pada cerpen Tanah Air, karya Martin Aleida. Kegiatan berikutnya, kita akan menemukan informasi peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang sebuah cerpen. Untuk memahami isi cerpen yang berjudul Tanah Air, karya Martin Aleida, secara komprehensif, kita harus mempunyai pengetahuan latar belakang sejarah berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September 1965 atau lebih kita kenal dengan sebutan G30 SPKI. Berikut ini beberapa hal yang harus kalian ketahui sebelum memulai membaca cerita pendek tersebut. Yang pertama, Chandranaya. Bacanya Chandranaya. Sebuah bangunan cagar budaya di Jalan Gajah Mada, Jakarta, Indonesia. Bangunan ini merupakan bekas kediaman keluarga Khao Van Tambun, terutama Mayor der Chinesen Khao Kim An, memimpin bangsa Tionghoa di Batavia yang terakhir 1910 sampai 1918 dan diangkat kembali 1927 sampai 1942. Bangunan ini mempunyai luas 2.250 meter persegi dengan arsitektur Tionghoa yang khas.
Yang kedua adalah peristiwa G30 SPKI 1965. Peristiwa gerakan 30 September 1965 selama ini oleh pemerintah Orde Baru dikatakan bahwa Partai Komunis Indonesia atau PKI ingin melakukan perebutan kekuasaan terhadap pemerintah Soekarno. Hal itu dimulai dengan membunuh 7 jenderal angkatan darat yang sekarang disebut sebagai pahlawan revolusi. Walaupun demikian, buku putih sejarah tentang peristiwa tersebut belum pernah dirilis oleh pemerintah Indonesia, sehingga bisa menjadi acuan kita untuk belajar bersama. Masih terkait G30 SPKI, akibat dari peristiwa G30 September dan terbunuhnya 7 jenderal angkatan darat tersebut, akhirnya PKI kemudian dilarang ada di Indonesia. Dan akibatnya para anggota dan simpatisannya mengalami pembunuhan, pemenjaraan, pembuangan, serta jenis-jenis diskriminasi yang lain. Peristiwa berikutnya adalah revolusi kebudayaan di Tiongkok atau Cina. Revolusi kebudayaan secara resmi disebut revolusi kebudayaan proletarian besar. Revolusi ini adalah sebuah gerakan sosiopolitik yang terjadi di Tiongkok dari 1966 sampai 1976. Gerakan ini dipelopori oleh Mao Zedong, Ketua Partai Komunis Tiongkok. Tujuan gerakan ini adalah menyajikan ideologi komunis yang dianggap benar di negara tersebut. Akibat gerakan ini adalah terjadinya pertumpahan darah di Tiongkok pada periode tahun 1966 sampai 1976 karena orang-orang yang dianggap keluar dari ajaran Mao Zedong harus mengalami pembunuhan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang luar biasa. Nah, itulah tadi informasi peristiwa sejarah yang menjadi latar belakang sebuah cerpen tanah air. Untuk video berikutnya, kita akan membaca cerpen berlatar sejarah yang berjudul Tanah Air karya Martin Aleida dan mendiskusikan unsur-unsur ekstrinsik berupa nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen yang telah disebutkan tadi, mulai dari nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, dan nilai agama. Baik, penutur bahasa kita, sampai di sini saja video kali ini. Tetap semangat untuk belajar dan semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa.